Teman masa kecil. Cerpen karya Nikmatul Maula dibacakan oleh Salwa Riyamah. Suasana pedesaan yang asri rupanya tak mampu untuk mendefinisikan itu. Terlalu singkat untuk mendefinisikan sesuatu yang indah. Hamparan sawah hijau yang begitu menyejukkan mata hingga tak ingin untuk berkedip. Sawah yang begitu tertata rapi seakan digaris dengan penggaris. Namun, rupanya ini salah satu kelebihan yang dimiliki petani. Masya Allah sekali karya ini yang menciptakan hijau-hijauan dengan begitu rapi. Tak ada yang mampu melebihi karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padi yang mulai menguning tak menghilangkan keindahannya. Sungguh indah. Aku berjalan menyusuri jalan kecil pembatas sawah dengan menenteng rantang berisi makanan. Makanan ini adalah titipan dari ibu untuk bapak. Tak sengaja netraku menatap lelaki tak asing bagiku, teman masa kecilku yang tumbuh besar bersamaku. Aku menyebutnya Beben, padahal nama aslinya adalah Benny. Dia sedang membantu orang tuanya mengerjakan sawah milik keluarganya, hal yang menjadi kesehariannya setelah lulus SMA. 14 tahun berada di instansi yang sama, sepertinya membuatku hafal kebiasaannya. Mulai dari tidak bisa makan tanpa lauk, hingga traumanya pada kegelapan, aku tahu. Dia takut kegelapan, padahal laki-laki. Namun, nyatanya fobia itu tidak memandang gender. Dia takut kegelapan sejak kecil. Waktu itu mati lampu dan dia berada di dapur. Kemudian lari dan menendang panci yang berisi air panas. Membicarakan Beben membuatku lupa tujuanku ke sini. Sebelum Bapak dan Mas Iyud marah-marah, aku dengan cepat berlari agar makanan ini cepat sampai. Tapi sialnya hal buruk menimpa padaku. Aku terpeleset. Salah satu kakiku terkena tanah berlumpur. Bahkan hampir semua tubuhku sisi kiri terkena tanah berlumpur. Lebih tepatnya, kaki kananku berada di atas. Sungguh memalukan. Bajuku lusuh sudah. Baju yang semula warna biru cerah menjadi perpaduan biru dan coklat. Indah bukan? Mengetahui keadaanku, para petani yang saat itu di situ mengerubungiku. Salah satunya Beben. Dia mendekat, ternyata untuk menyelamatkan rantang. Menyebalkan memang. Aku bangkit sendiri, mencoba membersihkan baju, tapi nyatanya percuma. Tanpa bicara, dia mengambil sandal sisi kiriku. Putus sudah sandalku. Yang kumaksud tidak bicara itu bukan diam, tapi menertawakan. Beruntung petani lain sudah kembali ke aktivitasnya. Dia menawarkan sandal miliknya, tapi aku menolak. Dia di sini bekerja, apa bisa tanpa sandal? Akhirnya aku melanjutkan perjalananku menemui Bapak dan Mas Iyud. Dan ternyata selama perjalananku ke sawah milik keluargaku, Beben mengawasiku. Khawatir rupanya. Beneran dia khawatir sama aku. Sampai di tempat yang menjadi tujuanku, Mas Iyud menggerutu gak jelas. Seakan tidak melihat baju adiknya penuh lumpur. Beruntung Bapak baik hati dan tidak sombong. Beliau membelaku. Tentu saja masku itu makin menggerutu. Ekspresi wajahnya sangat menunjukkan kekesalan. Bibirnya terus mengeluarkan sumpah serapah. Kalau kata ibu, mulutnya yang maju itu bisa dikuncir. Bapak mendekat ke arahku, mengusap kepalaku yang tertutup hijab. Kemudian berjalan ke Mas Iyud, tentunya untuk makan. Ini sudah jam makan siang. Kelewat deh kayaknya karena ada drama terpeleset tadi. Aku memilih duduk bersama Bapak dan Mas Iyud di gubuk yang sudah tua ini. Ada bahagia tersendiri ketika dua lelaki berharga di hidupku itu menikmati makanan buatanku. Bareng ibu masaknya. Aku tak malu menyebut mereka dua lelaki berharga, apalagi Bapak, pria yang bisa kusebut pahlawan, superhero, atau bahkan penyelamat. Dan Mas Iyud, meskipun laki-laki itu hobi mengomel, teman berantem, bahkan bisa dibilang pria paling menyebalkan, tapi dibalik itu dia kakak yang baik.
Dia sangat penyayang, tambahnya saja yang ngeselin. Kalau dia lagi pergi, aku di rumah kesepian karena gak ada teman berantem. Mengamati keindahan pegunungan dari gubuk ini, aku jadi teringat masa lalu. Dulu sering sekali main kesini bersama Beben. Waktu itu masih duduk di bangku sekolah dasar. Masih belum banyak pikiran seperti sekarang. Bermain di sawah menjadi kebiasaan. Gak takut yang namanya kulit hitam karena panas, belum kenal yang namanya gadget. Setiap bagian dari sawah ini punya cerita tersendiri. Tentunya bersama teman masa kecil itu. Teman ngeselin tapi baik. 11-12 lah kalau dibandingin sama Mas Yun. Mungkin dulu banyak orang melihat aku dan Beben seperti lem. Namun seiring perkembangan zaman, semua itu berubah. Ada masa di mana punya kebutuhan masing-masing dan membuat renggang suatu pertemanan. Apalagi setelah drama remaja dulu. Lebih tepatnya waktu berada di bangku menengah pertama. Tahu dijodoh-jodohkan? Itulah yang kualami dulu. Hal itu membuat aku menjauh dari Beben, padahal ya cuman temenan. Sejak saat itu tercipta jarak di antara kami. Jarak itu semakin lebar ketika olok-olokan itu menyebar seantero sekolah. Aku malu jika diolok-olok, hingga akhirnya aku sadar. Aku gak perlu dengerin mereka. Beben gak punya salah apa-apa. Dia yang selalu ada ketika aku butuhkan. Dan aku menjauhinya hanya karena olokan dari teman. Konyol memang. Beben menyadarkanku tentang hal itu. Dengan petuahnya yang sok bijak itu ternyata mampu menyadarkanku. Ku bilang sok bijak karena dia biasanya memberi petuah tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Tapi ku akui, untuk masalah cuek akan olokan, dia jagonya. Dia mampu abai meskipun seantero sekolah mengolok-olok dia. Lebih tepatnya menjodoh-jodohkan kita. Kita. Tapi ku tahu, dia tidak bisa abai jika menyangkut orang tuanya. Sekalinya marah, seisi kelas diam semua. Pernah kejadian, sewaktu di bangku menengah atas, ada salah satu teman kami yang menyebut nama ayah dari Beben dan dibubuhi perkataan kotor di akhirnya. Beben marah besar. Buku setebal buku paket terbang mengenai teman kami itu. Tidak sampai di situ, bangku yang semula rapi langsung berantakan gara-gara Beben mendorong bangku-bangku tersebut. Dan kaum Hawa saat itu langsung menyingkir melihat amarah Beben. Jika tidak ada yang melerai, mungkin akan terjadi pertikaian hebat waktu itu. Lamunanku terbuyar waktu Mas Yud mengagetkanku. Dia memukul tutup rantang tepat di samping telingaku. Langsung berdengung di telinga. Spontan aku mengambil tutup rantang itu dan memukul ke bahunya berkali-kali. Bapak sudah hafal dengan pertikaian kami, memilih diam saja. Sebab beliau tahu nanti kami juga akan saling diam jika sudah merasa capek. Meskipun besoknya ya diulangi lagi. Perjalanan pulangku terasa lebih berat. Itu karena sandal yang putus. Akhirnya aku melepas alas kaki itu dan pulang dengan bertelanjang kaki. Jangan tanya bagaimana panasnya tanah di jam 1 seperti ini. Panas sekali. Belum lagi tatapan sekitar yang menatapku tidak enak. Maksudnya menatap baju lusuhku yang terkena lumpur. Aku melewati tempat yang sama, tentunya melewati pekarangan milik keluarga Beben. Langkahku terhenti kala Beben berteriak memanggil namaku. Dia mendekat dengan tangan kiri membawa alas kaki. Dia meletakkan alas kaki itu di depanku dan menyuruh aku untuk memakainya. Jika ini terjadi di cewek lain, mungkin akan berpikiran macam-macam. Tapi bukan untuk aku yang sudah kenal Beben dari sebelum sekolah. Awalnya aku menolak, tapi dia meyakinkanku untuk memakainya. Dia memakai sepatu boots, maka dari itu aku berani memakai alas kaki miliknya. Orang sehumble dan sebaik Beben mungkin jarang ditemui. Aku sangat beruntung bisa menjadi temannya. Kami bukan hanya satu instansi selama 14 tahun, tetapi satu kelas juga. Rumahku dan rumahnya berhadap-hadapan, bukan perkara sulit untuk tahu kebiasaannya. Tumbuh dan bermain bersama-sama rupanya tidak membuat sifat kami sama.
dia lebih berani, lebih percaya diri tampil di depan umum, dan lebih mudah membaur. Tidak seperti aku yang butuh waktu lama hanya untuk sekedar kenalan, lebih banyak diam, dan sulit untuk percaya diri tampil di depan umum. Menjadi tantangan tersendiri bagiku untuk sekedar berdiri di depan orang banyak, dan hal itu sangat mudah dilakukan oleh Beben. Tapi ku tahu, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan aku tahu setiap orang punya proses masing-masing. Itu tidak bisa dibandingkan. Jika dibandingkan, kalau nggak sombong ya akhirnya insecure. Dan itu sama-sama hal yang buruk. Ku yakin Beben pun dulunya juga perlu proses untuk berani tampil di depan umum. Dan prosesku belum dimulai. Mungkin ini saatnya untuk memulai menjadi lebih baik ke depannya. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.